Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, sehingga dengan demikian kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masuk pada bab yang ke-129, yaitu bab adabil majlis wal jalis. Bab tentang adab-adab di dalam majlis dan bagaimana adab kita terhadap teman duduk kita. Ya. Adab di majelis dan adab kita terhadap orang yang menjadi teman duduk kita. Dan ini juga sebagai salah satu bukti yang sering saya sampaikan betapa sempurnanya Islam yang telah mengatur segala sesuatu. Dari masalah-masalah yang paling urgen, masalah akidah, sampai masalah-masalah yang dianggap masalah yang kecil, dari hal-hal yang bersifat batin sampai pada hal-hal yang bersifat lahir, semua telah diatur, ditata sedemikian rupa oleh syariat Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falillahil hamdu awwalan wa akhiran ala nikmatil Islam was sunnah. Maka hanya milik Allah segala pujian dari yang pertama sampai yang terakhir atas nikmat Allah kepada kita berupa hidayah memeluk Islam dan hidayah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata di dalam bab ini, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassa'u wa tafassahu wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali
salah seorang di antara kalian membangunkan seseorang dari majelisnya, kemudian dia duduk di majelis tersebut, akan tetapi tawassa'u, perluaskanlah dan lapangkanlah, yakni tempat tersebut. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar dahulu, idza qama lahu rajulun min majlisih, jika ada orang yang bangun dari tempat duduknya, ini pergi mungkin ke belakang, lam yajlis fihi, Abdullah bin Umar tidak duduk di tempat duduk orang tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Adab di satu majelis. Ketika di sana kita sedang duduk di majelis tersebut, kemudian ada orang yang datang, dia juga ingin bergabung dengan orang-orang yang duduk di majelis itu, maka jangan sekali-kali. Ini larangan yang dikuatkan dengan nun taukid ats-tsaqilah. La yuqimanna. Jangan sekali-kali seorang yang datang itu, yang baru datang itu, yang ingin bergabung, jangan sekali-kali dia membangunkan saudaranya dari majelis, dari tempat duduk orang itu, kemudian dia menempati tempat tersebut. Jadi ini hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menyuruh kita untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat yang baik. Walakin tawassau. Akan tetapi perluaslah tempat duduk itu. Watafassahu, dan perlapanglah tempat duduk itu. Lapangkanlah tempat duduk itu. Dan sebetulnya, apabila kita cermati masalah lapangnya seseorang itu, adalah tatkala lapang hatinya, lapang dadanya. Sehingga kadang-kadang mungkin tempatnya sempit, tapi hatinya lapang. Maka dia memberikan saudaranya untuk duduk bersamanya. Ya, di satu majelis. Kemudian juga hadis ini tentu menjelaskan kepada kita tentang kalimat yang semestinya diucapkan. Ketika ada orang datang di majelis kita, yang kita sedang duduk di majelis itu, maka kita mengucapkan kalimat tawassa'u wa tafassahu. Ini luaskanlah ya, majelis ini, dan lapangkanlah yang tempat duduk di majelis tersebut. Nah, hadis ini tentu banyak memberikan kepada kita pelajaran berkaitan dengan adab-adab di suatu majelis ketika seorang datang di majelis itu. Yang pertama adalah dilarang membangunkan seorang dari majelisnya, dari tempat duduknya. Jadi majelisnya itu tempat duduknya. Karena majelis adalah ismul makan, tempat duduk. Ya, tidak dibenarkan, bahkan diharamkan seorang membangunkan saudaranya yang sedang duduk di satu tempat, kemudian dia menempati tempat tersebut. Jadi tidak dibenarkan. Kemudian di antara adab yang diajarkan di majelis, di satu majelis, yaitu kalimat yang sudah saya ucapkan tadi yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu tafassahu wa tawassa'u. Tawassa'u wa tafassahu. Yani kalau ada orang datang, kita menyuruh kepada yang lainnya untuk memperluas tempat itu. Melapangkan untuk saudara mereka tempat duduk itu. Ya, di majelis tersebut. Sehingga orang yang baru datang itu dapat menempati tempat tersebut. Kemudian yang berikutnya bahwa ternyata adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berdampak, dampak yang baik, dampak yang positif.
Dan kalau ditinggalkan adab ini akan berdampak negatif. Disadari atau tidak. Ketika seorang melaksanakan adab ini, dia tidak membangunkan saudaranya dari tempat duduknya, kemudian dia menduduki tempat tersebut, ini akan menjadikan di antara kaum muslimin kekuatan hubungan mereka. Kecintaan satu dengan yang lainnya. Ya, seorang tidak merasa kecewa karena tempat duduk, karena dia disuruh bangun dari tempat duduknya. Seorang tidak merasa sakit hati ketika dia dibangunkan dari tempat duduknya. Jadi inti dari adab ini adalah untuk mempererat, memperkokoh persaudaraan kaum muslimin. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Sehingga harus kita menjaga hubungan satu dengan yang lainnya. Dan ini yang mungkin dalam realita kehidupan kita kadang-kadang dilalaikan. Ada hal-hal yang kecil, dianggap kecil, ternyata berdampak. Dampaknya besar. Dari perilaku membangunkan seorang dari tempat duduknya. Kemudian seorang menempati tempat duduk tersebut, ini akan menimbulkan sesuatu dalam hatinya. Bisa jadi kebencian kepada orang yang membangunkannya. Timbul rasa dendam dalam dirinya. Dia merasa kurang hati kepada orang itu. Nah, oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, semua dalam rangka menjaga hubungan yang baik sesama muslim. Apalagi yang berada di satu majelis yang sama. Hendaknya saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jangan sampai syaitan merusak hati kita. Hanya hal-hal yang gara-gara hal-hal yang kita anggap atau hal-hal yang dianggap itu remeh dan kecil. Jangan sampai demikian. Karena syaitan selalu mencari pintu-pintu masuk ke dalam hati manusia. Sekalipun dia orang beragama, orang yang ngerti akidah, ngerti manhaj, ngerti ini dan itu. Ya. Tetapi kalau dimasuki oleh syaitan dan syaitan tahu kelemahannya untuk memecah belah di antara kaum muslimin, di antara orang-orang bersaudara, maka syaitan akan memasuki pintu tersebut. Oleh karena itu, di sini pentingnya kita waspada. Kita hati-hati. Ya, untuk menjaga yakni hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tatkala seorang datang, kita hormati orang itu, kita perluas tempat duduk, ayo mari silahkan duduk bersama kami. Ini akan betul-betul menjadikan ulfah, artinya kesatuan hati mereka, saling cinta satu dengan yang lainnya, ya, dan itu menunjukkan bahwa mereka ini sama. Ya, kita duduk di majelis yang sama, status kita adalah sama, tidak ada yang lebih dari yang lainnya, sehingga timbul kemudian rasa tawadhu, muncul sifat tawadhu dalam diri seseorang. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar tidak bangun untuk yakni ketika ada orang masuk, kita tidak perlu bangun dari tempat duduk kita, tapi perluas tempat itu, perluas tempat tersebut. Jadi tidak mesti kita itu bangun untuk ayo mari silakan duduk di tempat kita, tidak, ya. Tapi perluas tempat tersebut. Karena seorang yang datang di satu majelis, dia misalnya datangnya terlambat, ya dia datang duduk di tempat yang ada. Kalau dia dapat di belakang, ya. Kecuali misalnya di depan ada tempat yang masih luas dan dia dipersilakan, silakan maju ke depan, tidak ada masalah, itu boleh saja. Tapi misalnya di depan sudah penuh, maka orang yang datang terakhir atau yang datang kemudian, ya, dia datang menuju ke tempat di mana dia mendapat tempat duduk. Duduklah di situ. Ya, duduklah di tempat tersebut. Kemudian tatkala seorang
dia dengan tawadhu datang di satu majelis, dan dia itu ketika datang di majelis itu, dia duduk di tempat yang mana dia sampai pada tempat itu, dan di sana ada tempat yang kosong, dia duduk. Ini adalah salah satu dari sikap tawadhu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Dan sikap tawadhu ini akan menjadikan seorang itu mulia. Seorang itu mulia karena tawadhunya. Sebaliknya seorang akan rendah dan direndahkan karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Nah, maka dari itu Allah mengangkat derajat orang yang rendah hati. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Karena siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi bagian dari tawadhu. Tidak melihat dirinya lebih, dia harus di depan. Mereka harus bangun, harus memberikan tempat duduk padanya. Ini kibir namanya, sombong namanya. Kecuali kalau memang dia dipersilahkan, ya, ke depan, duduk di tempat yang depan, tidak ada masalah. Kalau memang ada di sekitar itu tempat kosong dan orang-orang yang mempersilahkan dia. Tetapi dia merasa dirinya harus di depan padahal dia datang terlambat. Dan tempat di depan itu sudah diduduki oleh orang lain, maka tidak boleh dia membangunkan mereka. Tapi duduklah di tempat yang ada, meskipun itu mungkin di belakang atau agak belakang. Tapi duduklah di tempat yang dia sampai di tempat tersebut. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga dalam hadis ini mengajarkan kepada kita adab ini. Karena Rasulullah SAW melarang membangunkan seseorang dari tempat duduknya. Rasulullah SAW melarang membangunkan seseorang dari tempat duduknya, kemudian kita menduduki tempat itu. Makanya disebutkan di sini, wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Dan adalah Abdullah bin Umar dahulu, kalau di satu majelis ada orang yang bangun dari tempat duduknya, mungkin ke belakang atau ada suatu hajat, ya, orang itu bangun dari tempat duduknya, maka Abdullah bin Umar tidak kemudian duduk di tempat tersebut, di tempat orang itu. Dia biarkan tempat itu. Ini beliau mengajarkan kepada kita adab untuk memberikan hak kepada yang berhak. Karena tempat duduk itu haknya orang tersebut. Dia datang duluan. Dia telah menempati tempat itu. Ya, hanya karena ada suatu hal, dia keluar, meninggalkan tempat itu, tempat duduknya. Maka Abdullah bin Umar tetap, yakni tidak duduk di tempat orang tersebut. Karena itulah hak dia, orang yang meninggalkan tempat itu, dan dia akan kembali ke tempat tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fahuwa haqqu bihi, rawahu Muslimun. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum min majlisin, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari majelisnya, dari majelis tempat duduknya, dia pergi karena satu keperluan, thumma raja'a ilaihi, kemudian dia kembali ke tempat itu, ya, jadi ke tempat tersebut, fahuwa haqqu bihi, maka dia lebih berhak untuk menempati tempat yang dia tinggalkan tadi. Tempat duduk yang dia duduk tadi, kemudian ditinggalkan tempat duduk tersebut. Maka dia yang lebih berhak untuk duduk di tempat tersebut. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Makanya para ulama mengatakan bahwa sahibul majlis ahaqqu bi majlisihi min ghairihi. Jadi sahibul majlis, orang yang dia datang di satu tempat, dia menempati tempat duduk tersebut, dia adalah orang yang paling berhak di tempat itu. Kalau misalnya dia bangun, dia pergi untuk satu keperluan, ke toilet misalnya, dan dia akan kembali ke tempat itu, maka tempat tersebut adalah dia lebih berhak untuk menempatinya. Tidak boleh ditempati oleh orang lain. Ya, ini di antara adab yang diambil, pelajaran yang diambil dari
hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, tatkala seorang duduk di satu tempat, satu majelis, ya, satu tempat duduk, kemudian dia untuk satu keperluan, dia keluar. Ya, entah ke toilet, atau mungkin dia berbicara dengan seseorang, ada telepon yang masuk, sehingga dia tidak pantas berbicara di tempat itu dan dia keluar, kemudian dia kembali ke tempat duduk itu. Lalu ada orang yang sudah menempati tempat duduk tersebut, maka orang yang keluar tadi berhak untuk membangunkan orang itu. Jadi kalau ada orang menempati tempatnya, tempat duduknya, ketika dia keluar, lalu dia kembali, maka orang yang kembali ke tempat duduk ini, dia berhak membangunkan orang yang sudah menempati tempat duduknya. Dia berhak membangunkan. Suruh pindah ke tempat lain. Ya, karena itu tempat dia, dan dia berhak untuk dia duduk di tempat tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang satu ajaran dalam Islam yang dia tidak terlepas dari Islam dalam semua aspek kehidupan, yaitu a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap yang mempunyai hak akan haknya. Ya. Ini kaidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi apabila setiap orang muslim memegang kaidah ini, maka insya Allah dia akan hidup nyaman dan mereka akan hidup nyaman. Mereka akan tahu hak-hak orang yang punya hak. Ya. Ini permasalahannya. Hanya saja banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui hak saudaranya, hak orang lain. Ya, sehingga terkadang terjadi perbuatan semena-mena, mengambil hak orang lain, tidak memberi hak orang yang mempunyai hak. Maka terjadilah apa yang terjadi. Karena salah satu sebab adalah meninggalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah setiap yang berhak akan haknya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam yang mengajarkan kepada kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jangan kita salah menempatkan sesuatu sehingga kita tempatkan bukan pada tempatnya. Ya, ini juga hal yang penting untuk diambil dari pelajaran hadis-hadis, dari pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu maqal. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Jabir seorang sahabat, Samurah juga seorang sahabat. Radhiyallahu anhuma. Qal, beliau berkata, kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kami dahulu kalau kami datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasa ahaduna, maka salah seorang di antara kita dia duduk haitsu yantahi, dia duduk di tempat sampainya dia. Ya. Jadi artinya dia datang duduk di tempat yang terakhir dia sampai itu. Kalau di situ ada majelis tempat duduk, dia duduk di situ. Tidak kemudian mencari-cari tempat yang lainnya atau ingin ke depan dekat dengan Rasulullah SAW, tidak. Tapi mereka duduk di mana mereka duduk. Dan ini memang hadis ini ada kelemahannya, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama hadis. Namun hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita tentang adab majelis, yaitu duduk ketika kita datang di satu majelis, kita duduk di tempat yang di situ ada tempat duduk. Ya, jangan membangunkan orang lain. Ada tempat duduk di mana kita sampai di situ, duduklah di situ. Ya, duduklah di situ. Kemudian juga di dalam hadis ini tentu mengajarkan kepada kita pelajaran tentang bagaimana adab-adab di dalam majelis ilmu.
Ya, dalam majelis ilmu. Ya, majelis ilmu itu adalah majelis yang memiliki kehormatan. Majelis yang terhormat. Maka di majelis ilmu itu ada adab-adabnya. Ya, sehingga seorang betul-betul tahu ya bagaimana adab di majelis ilmu. Jadi intinya bahwa di majelis ilmu itu ada adabnya. Dan adab-adab majelis ilmu salah satunya ketika seorang datang, dia duduk di tempat di mana dia dapat tempat duduk. Duduklah di situ. Ya, meskipun mungkin di belakang. Kemudian misalnya ada tempat yang kosong dan di situ ada dari sekian banyak orang yang duduk di majelis itu ada tempat yang kosong. Lalu dia datang dan dia ingin menduduki tempat yang kosong itu, maka itu dibolehkan. Dan catatan yaitu jangan kemudian melangkahi manusia. Ya, tidak melangkahi orang-orang yang ada di sekitar itu. Ya. Kalau dia harus masuk, masuklah dengan adab. Masuklah dengan sopan. Masuklah dengan cara yang baik untuk menempati tempat yang kosong itu. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati. Tidaklah seseorang dia mandi di hari Jumat. Wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Kemudian dia bersuci ya dengan sebaik-baiknya. Wa yaddahinu min duhnihi. Kemudian dia memakai minyak rambut. Aw yamassut min tibi baitihi. Atau dia kemudian memakai minyak wangi. Tsumma yakhruju. Lalu kemudian dia keluar menuju ke masjid. Yani untuk salat Jumat. Fala yufarriqu baina itsnain. Dan ketika dia datang ke masjid, dia masuk masjid dan dia tidak memisahkan, tidak melangkahi orang-orang. Atau memisah antara dua orang. Ada dua orang duduk berdampingan, dia datang kemudian duduk di tengahnya. Dia tidak melakukan hal tersebut. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Lalu kemudian dia sholat. Ya, sedapat mungkin. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sambil menunggu imam atau khatib naik mimbar. Ya. Kemudian dia sholat semampunya. Thumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian ketika imam atau khatib telah naik mimbar dan menyampaikan khutbah, dia duduk dengan tenang. Dia mendengarkan khutbah sang imam. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Melainkan orang seperti ini akan diampuni dosanya ya antara Jumat itu dan Jumat yang berikutnya. Ya, terhapus dosanya. Jadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang ya adab-adab Jumat. Dan fadilah orang yang melakukan adab ini. Keutamaan orang yang melakukan adab-adab ini yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Nah, tentu di sini di antara adab-adab
ketika seorang akan melaksanakan sholat Jumat, yaitu mandi. Bahkan ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari bahwa ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Bahwa mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang dewasa. Ya. Ini menunjukkan bahwa walaupun masalahnya masih ada khilaf di antara ulama tentang apakah mandi Jumat wajib atau anjuran, ada khilaf dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan wajib berdasarkan beberapa dalil dan sebagian mengatakan mustahab atau anjuran juga beberapa dengan dasar-dasar yang mereka jadikan pegangan mereka. Ya. Jadi yang pertama adalah mandi di hari Jumat. Dan mandi yang dimaksud adalah mandi besar. Ya. Artinya mandi secara menyeluruh tubuhnya. Seperti orang yang mandi junub. Itu mandi di hari Jumat. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab Jumat, yaitu setelah seorang bersuci dengan sempurna, dia memakai minyak rambut. Wa yaddahinu min duhnihi. Ya, dia memakai minyak rambut yang rapi kalau ada. Ya, memakai minyak rambut. Kemudian au yamassu min tibi baitihi. Kalau tidak ada minyak rambut, ya, yang penting dia merapikan misalnya rambutnya, kemudian dia memakai, yang ketiga adabnya adalah yamassu min tibi baitihi. Dia memakai minyak wangi. Ya, minyak wangi yang ada di rumahnya. Maka dari itu dianjurkan seorang muslim hendaknya selalu ada minyak wangi di rumahnya. Ya. Jadi yamassu min tibi baitihi. Dia setelah memakai minyak rambut, setelah mandi, bersuci, kemudian dia memakai minyak wangi. Thumma yakhruju. Setelah itu semuanya, kemudian dia keluar. Keluar menuju ke masjid. Sampai di masjid, dia masuk masjid, dia duduk di tempat, dia sholat misalnya di tempat yang dia sampai ke tempat tersebut. Kalau masih ada shaf yang awal, di shaf yang awal, yang pertama. Atau shaf yang kedua, atau shaf yang ketiga. Jika shaf pertama dan kedua telah penuh dengan jamaah. Ya. Jadi dia tidak memisahkan antara dua orang. Tidak memisahkan antara dua orang. Datang, sholat di tempat dia, dapati tempat yang kosong. Dia sholat di situ. Dan tidak memisahkan antara dua orang yang duduk berdekatan. Thumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat ya sedapatnya. Dan ini sebagian ulama memberi nama dengan sholatul intidhar. Sholat dalam rangka menunggu datangnya al-khatib. Datangnya imam yang akan menyampaikan khutbah. Ya. Dia sholat 2 rakaat. Salam, 2 rakaat, salam sampai imamnya datang, naik mimbar, ya. Kemudian dia berhenti dari sholatnya. Dan ini dianjurkan. Ya, di hari Jumat, misalnya seorang datang, kalau azan jam 11:20 misalnya, kemudian dia datang misalnya jam 10:30, berarti dia masih mempunyai waktu kurang lebih 1 jam 20 menit. Sampai dikumandangkannya azan Jumat. Nah, ketika dia datang, pertama dia melakukan sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid. 2 rakaat. Kemudian dia sholat berikutnya 2 rakaat, berikutnya 2 rakaat, berikutnya. Ya. Setiap 2 rakaat dia salam. Sampai khatib naik mimbar. Baru dia kemudian berhenti. Ya. Jadi itu salah satu amalan yang diamalkan oleh para sahabat dahulu. Ketika mereka menunggu datangnya Nabi SAW untuk menyampaikan khutbah, ya, dan mereka di antara mereka ada yang datang lebih awal, maka mereka sholat 2 rakaat, salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai datangnya khatib. Ya, thumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat, ya, sedapatnya. Jadi kadang-kadang seorang bisa sholat lebih dari
10 rakaat. Kalau memang waktunya panjang. Kalau waktunya panjang. Thumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian apabila imam telah naik mimbar menyampaikan khutbah, maka dia dengar dengan seksama. Dia diam sambil mendengar dengan seksama. Nah, orang yang melakukan hal-hal tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama Jumat itu sampai Jumat yang berikutnya. Jadi satu kemuliaan, satu adab yang mulia atau satu amal yang memiliki fadilah, yaitu seperti yang disebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tersebut. Nah, adapun pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu seorang dianjurkan ketika akan hadir atau akan menghadiri sholat Jumat, hendaknya dia betul-betul dalam keadaan yang sangat bersih, ya, rapi, makainya wangi, intinya dalam keadaan yang betul-betul bersih. Itu di hari Jumat. Kemudian juga dianjurkan seorang yang untuk memakai minyak wangi. Ya. Kalau misalnya seorang dia mampu, maka dia selalu ada minyak wangi di rumahnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak mampu. Maka misalnya dia beli minyak wangi itu hanya pakai untuk di hari Jumat. Misalnya. Itu hal yang boleh saja. Ya. Hal yang boleh saja. Dalam rangka melaksanakan hadis ini. Ya, jadi menghemat dipakai hanya di hari Jumat karena ini anjuran dari Nabi SAW untuk mendapatkan fadilah ini. Ya, sebab kalau dia harus pakai setiap hari, kadang-kadang mungkin dia tidak mampu membelinya. Ya. Jadi hal yang dibolehkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan melangkahi manusia di hari Jumat. Seorang datang di hari Jumat terlambat, dalam arti sudah banyak orang yang duduk di majelis, di masjid, dia datang kemudian lalu melangkahi orang-orang itu yang sedang duduk untuk mencari tempat di depan. Ini satu perilaku yang tidak benar. Ya. Ini hal yang dilarang dalam agama kita. Ya. Walaupun statusnya adalah makruh. Jadi hal yang dibenci. Ya. Karena kita kalau memang ingin di soft depan, ya datang di awal waktu. Jangan kemudian datang terlambat, lalu mengganggu orang yang sedang beribadah. Mungkin ada yang baca Al-Quran, ada yang sedang sholat, ada yang sedang berzikir, dan yang lainnya. Ya. Maka kalau seorang melangkahi mereka, ini akan mengganggu mereka. Ya. Akan mengganggu mereka. Maka seorang yang datang terlambat, maka dia sholat di tempat dia sampai di mana, sholatlah di situ. Ya. Sholatlah di tempat tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita dianjurkannya melaksanakan sholat sunnah di hari Jumat itu dengan apa yang saya sebutkan tadi. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sedapatnya. Ya, sedapatnya. Dapat 6 rakaat, cukup 6 rakaat. Dapat 8 rakaat, cukup 8 rakaat. Sampai imam naik mimbar. Kalau imam sudah naik mimbar, ya sudah. Ya, seorang berhenti dari sholatnya, artinya dia akhiri sholatnya itu. Sampai salam, selesai. Duduk dengar apa yang akan disampaikan oleh khatib. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat tersebut. Sholat sunnah, nafilah yang dilakukan di hari Jumat. Sambil menunggu datangnya al-khatib. Naiknya khatib di atas mimbar. Kemudian juga hadis ini menganjurkan kepada kita untuk bersegera mendatangi sholat Jumat. Tidak menunda-nunda. Kadang-kadang ada orang menunggu azan. Kalau sudah azan dia dengar, baru dia keluar dari rumahnya. Ya, tidak. Ini satu perilaku yang kurang baik. Karena apa? Dia menyanyiakan
kesempatan untuk mendapatkan banyak fadilah di hari Jumat itu. Salah satunya adalah ampunan Allah Ta'ala kepada orang yang datang lebih awal. Dia lakukan hal-hal yang disebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi ini, maka dia diampuni oleh Allah dosanya dari hari Jumat itu ke Jumat yang berikutnya. Kemudian hadis disebutkan oleh para ulama bahwa syarat mendapatkan fadilah ini, yaitu diampuni dosa orang tersebut dari Jumat itu ke Jumat yang berikutnya, ini adalah kalau dia melaksanakan semua yang disebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi ini. Ya, mandi, pakai minyak wangi atau minyak rambut, kemudian dia datang lebih awal di masjid dan tidak memisahkan antara dua orang. Kemudian dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai imam naik mimbar. Kemudian dia mendengar dengan seksama dengan baik. Ini yang akan mendapatkan fadilah ini. Ya, dia yang akan mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu diampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat yang berikutnya. Hadis yang berikutnya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirajulin an yufarriqa baina ithnaini illa biidznihima. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa fi riwayatin li Abi Dawud la yujlas baina rajulaini illa biidznihima. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang, an yufarriqa baina itsnaini, tidak halal bagi seorang memisahkan antara dua orang, ya, illa biidznihima, kecuali dengan seizin keduanya. Jadi misalnya di satu majelis itu ada dua orang sedang duduk berdampingan. Kemudian datang orang ketiga ini, dia memisahkan antara dua orang ini. Dia duduk di tengahnya mereka, antara yang satu dengan yang lainnya. Dia duduk di tengah mereka, memisahkan antara dua orang ini. Ini tidak halal hukumnya. Apa tidak halal? Ya haram. Ya, tidak boleh. Illa biidznihima, kecuali dengan seizin keduanya. Ya, dia minta izin, maaf, ya. Apa boleh saya duduk di antara kalian berdua? Oh, silakan, mari. Itu berarti boleh. Dia seizin keduanya. Tapi kalau datang begitu saja, tanpa punya adab, langsung duduk di antara dua orang itu, nah ini tentu hal yang tidak dihalalkan, tidak dibolehkan, kecuali dengan seizin keduanya. Kemudian dalam riwayat yang lain, la yujlas baina rajulaini illa biidznihima, ya, tidak boleh menempati, ya, di antara dua orang yang sedang duduk, menempati tempat di antara dua orang itu kecuali dengan seizin mereka. Jadi Islam mengajarkan kepada kita, ya, dalam hadis ini untuk menghormati, untuk menghargai, ya, perasaan orang lain. Ya. Jadi hadis ini berkaitan dengan menjaga, ya, perasaan orang yang dipisahkan itu. Maka Islam melarang dan memerintahkan kita untuk menghormati perasaan orang lain itu. Jangan sampai dirusak. Dan ini yang diajarkan oleh Islam. Ya, kaum muslimin saling menghormati satu dengan yang lainnya.
dan tidak menyempitkan saudaranya, ya, menyempitkan dadanya. Tapi hendaknya dia menghormati saudaranya. Karena perilaku ini kalau dilakukan, ini ketika dua orang sedang duduk berdampingan misalnya, mungkin mereka sedang membicarakan hal-hal yang orang ketiga ini tidak tahu. Jika orang ketiga ini datang langsung memisahkan dua orang ini tentu akan menjadikan dua orang ini sempit dadanya. Karena mereka sedang membicarakan hal yang mungkin mereka rahasiakan, tidak sepatutnya orang lain mendengarkan pembicaraan mereka. Maka dari itu Islam menjaga ini semuanya. Islam menjaga semuanya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu larangan memutus pembicaraan dua orang yang sedang berbicara. Dua orang sedang duduk berbicara, kemudian datang orang ketiga menempati tempat mereka atau tempat di antara dua orang ini, yang mana mereka sedang duduk bercerita atau berbicarakan suatu hal yang penting. Ini akan terputus dengan apa? Dan datangnya orang ketiga ini yang menempati tempat di antara dua orang tersebut. Akan terputus komunikasi mereka atau hal-hal penting yang mereka sedang berbicara. Nah, kalau seandainya ada dua orang sedang berbicara, lalu kita ini ingin bicara dengan salah satu di antara mereka, nah kita minta izin. Maaf ya, saya mutus omongan pembicaraan kalian berdua, ya saya ingin berbicara sebentar dengan fulan. Oh silahkan, silahkan. Dan itu adab. Ya, dengan kita minta permisi, minta izin, supaya diizinkan kita berbicara dengan orang yang sedang berbicara itu. Maaf, saya putus pembicaraan sebentar karena ada hal penting yang saya harus sampaikan. Itu juga di dalam kita berkomunikasi. Ya, minta izin supaya kita diizinkan berbicara dengan salah satu dari dua orang yang ingin kita menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Atau mereka juga harus mengetahui yang kita sampaikan. Jadi mereka sedang berbicara dua orang ini. Maka kita pun mengatakan demikian. Maaf, saya putus pembicaraan. Ya, antum kalian berdua, ini ada berita penting bahwa begini. Kemudian selesai, sudah cukup. Jadi perpanjang. Ya, silakan lanjutkan. Ya, silakan lanjutkan pembicaraannya. Ini semua adab. Adab yang diajarkan oleh Islam pada kita. Ya. Sehingga kita bisa menghormati orang lain, menghargai satu dengan yang lainnya. Jangan kita ini hanya mau dihargai tapi kita tidak pernah mau menghargai orang lain. Ini salah, keliru, curang namanya. Ya. Karena memang ada orang yang demikian, mau dihormati, tidak mau menghormati. Mau dihargai tetapi tidak mau dihargai. Ini curang namanya. Ya. Jangan curang hidup ini. Ya. Kalau kita mau kita dihargai, hargailah orang lain. Kita mau dihormati, hormatilah orang lain. Ya. Jangan kita hanya mau dihormati tapi kita tidak mau menghormati orang lain. Kita mau dihargai tapi kita tidak mau menghargai orang lain. Ya. Jangan, ini perilaku yang bukan akhlak Islam demikian itu. Ya, bukan akhlak Islam yang demikian itu. Ya. Baik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan memisahkan dua orang. Ya, seorang tidak boleh langsung duduk memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk. Ini juga memberikan isyarat kepada kita dan pelajaran penting dari hadis ini, yaitu kita tidak boleh nguping pembicaraan rahasia dua orang. Ya. Karena kalau kita datang langsung duduk di tengah mereka, seakan-akan kita ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya.
kecuali dengan seizin mereka. Kalau mereka izinkan, silahkan. Ya. Kalau tidak, ya jangan. Ya. Dan itu dengan kita meminta izin. Maaf, boleh enggak saya ikut dalam pembicaraan kalian berdua? Oh silahkan, mari. Silahkan. Kalau tidak diizinkan, maaf ya, ini masih ada pembicaraan serius ya antara saya dengan teman saya ini. Ya, intinya dia tidak memberi izin, mereka tidak memberi izin, ya jangan kita memaksakan. Ya. Tidak alangkah mulianya akhlak Islam. Ya. Islam tidak hanya akidah, Islam tidak hanya manhaj, Islam tidak hanya ibadah, Islam adalah totalitas. Ya. Itu Islam. Dari masalah yang paling besar sampai masalah yang kecil, diatur dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka alangkah mulianya Islam. Walhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam. Dan segala puji hanya milik Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ya. Saya lompat satu hadis karena hadis ini dhaif. Mengingat waktu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul majalisi awsa'uha. Sebaik-baik tempat duduk, ya, sebaik-baik majelis adalah yang paling lapang, ya. Jadi kalau kita datang di satu majelis, ya ada mungkin kumpulan beberapa orang, tempatnya kurang luas, carilah tempat yang lapang, carilah tempat yang luas, ya. Karena apa? Kata Nabi SAW, khairul majalisi awsa'uha. Sebaik-baik tempat duduk itu yang paling lapang, yang paling luas. Ya. Tentu hadis ini ya, memberikan kepada kita pelajaran supaya kita ini tidak menyempitkan satu majelis. Ya, karena kata Nabi SAW, sebaik majelis adalah yang lapang. Artinya kita ini cari majelis yang lapang. Jangan menyempitkan orang lain, ya. Karena menyempitkan orang lain itu menimbulkan apa? Kebencian. Ini dalam kehidupan kita, dalam realita. Seorang sedang duduk di satu majelis, sudah cukup tempatnya. Datang orang yang berikutnya, kemudian nyesek-nyesek di tempat tersebut. Ini ada rasa, ya, ada semacam rasa tidak senang kepada perlakuan tersebut. Maka jangan sampai kita yakni melakukan hal itu sehingga kita tidak menjadikan orang lain sempit gara-gara kita. Kemudian bahwa dengan memperluas tempat duduk, mencari tempat majelis yang luas itu tadi, ini juga akan melapangkan dada seorang, menyenangkan orang lain, ya. Dan demikian maka akan terjadi yakni saling cinta, mencintai satu dengan yang lainnya. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa televisi dan radio dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, ya demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ya dari adab-adab majelis, dan mudah-mudahan menambah pelajaran bagi kita, pengetahuan bagi kita untuk selanjutnya. Marilah kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.